Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhlisin Al-Faqih. Saya dari ilmu hadis kelas A. Di sini saya akan mentakhrij hadis tentang amalan yudkhilunil jannah, amalan-amalan yang akan memasukkan kita dalam surga. Salah satunya adalah memerdekakan budak. Nah, tujuan dari saya mentahrir hadis ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Dahlan, yaitu tugas UAS. Kita langsung saja pergi ke teks hadisnya. Di sini teks hadis saya adalah hadatsana Malik ibnu Ismail qala hadatsana Isa ila akhiri. Ya Nabi Allah alamni amalan yudkhil jannah ila akhiri. Nah, di sini saya menggunakan dua kata kunci. Yang pertama yaitu adalah a'tikin nasama dan wafukar raqabah. Nah, yang pertama kita akan mentahris hadis menggunakan maktabah syamilah. Kita akan masuk ke maktabah syamilah. Di sini di halaman pertama kita akan menemukan beberapa eh, papan yang kita akan gunakan adalah yang bahas. Kita akan mencari di kutubus sunnah. Karena kalau kita mencari di kutubus sittah dan kutubus tis'ah kita sudah tidak menemukannya. Coba kita menggunakan kutubus tis'ah dulu ya. Nah, kita untuk ini saya di sini. Terus itu enter cari. Nah, la tujadu, la tu apa gitu. Langsung kita menggunakan kitab kutubus sunnah. Di tasnif, terus kita ke kutubus sunnah. Lalu kita cari. Nah, di sini. Nah, kita sudah menemukan eh, 76 hadis di sini. Nah, kita harus samakan dulu hadisnya. Hadis yang kita punya di sini adalah hadatsana Malik ibnu Ismail, hadatsana. Nah, kita ke Maktabah Syamilah. Nah, di sini kita sudah menemukan hadisnya tadi adalah hadatsana Malik bin hadatsana. Ini dia. Hadatsana Malik bin Ismail. Nah, ini dia ada hadisnya. Ada di eh sebentar. Walidain Bukhari. Nah, untuk mentahkan hadis kita bisa pilih di Musnad Abi Dawud, ini juga ada. Hadatsana Abu Dawud, qala hadatsana Isa, qala la iqtun nasamati an tafarrada biha. Di sini matikin nasamata karraqabah juga ada. Ustaz Ahmad di lain di Birrul Walidain Bukhari ini juga ada. Nasamata karraqabah. Terus yang lain ini juga bisa dijadikan referensi. Namun tidak semua yang tertera di sini itu bisa dijadikan referensi. Contohnya seperti eh mana ya? Sebentar. Sepertinya di sini ada semua ya. Nah, mungkin seperti itulah yang bisa kita bahas takhrij menggunakan maktabah syamilah. Setelah itu kita akan ganti mentakhrij hadis menggunakan jami jami al-gawami al-kalim. Oke. Nah, setelah masuk di Jawami'ul Kalim, di pertama di sini kita akan menggunakan arad. Setelah itu kita tempelkan di sini. Setelah itu arad. Nah, di sini ada 5 hadisnya. Coba kita lihat dari Mustad Ahmad. Hadatsana Yahya. Kita cari yang sesuai dengan hadis kita. Hadatsana Malik. Hadatsana Muhammad. Hadatsana Ali. Hadatsana akhbarana.
Nah, ini juga sesuai dengan yang seperti tadi. Ini kita bisa menggunakan takhrij hadis di sini. Nah, setelah kita sudah menyimpulkan beberapa takhrij hadis menggunakan Maktabah Syamilah dan Gawami'ul Kalim, setelah itu kita akan mencari sebentar cara menyeleksi hadisnya seperti itu kan kita sudah menemukan. Nah, setelah itu kita akan eh, menggunakan Maktabah Syamilah dengan cara kita menggunakan majalah. Caranya itu kan kita tadi menggunakan kutub sunnah. Misalnya ya, kita mau mencarinya menggunakan kutub tis'ah. Kita itu bisa kok salah ya? Betul ya, ini. Coba kita menggunakan eh, kutubus kitab yang 6 ya. Yang pertama Sahih Bukhari. Kita akan kumpulkan dalam majalah. Kita ketik dulu yang pertama itu Sahihul Bukhari. Sahih. Nah, kita centang satu. Terus yang Muslim juga centang. Setelah itu Sunan, 4 Sunan. Nah, kita Ibnu Majah centang, terus Abu Dawud centang, At-Tirmidzi juga centang, An-Nasa'i. Nah, setelah itu, setelah kita centang semuanya, kita udah dapat di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 ini di sini. Kita pergi ke majalah. Setelah itu kita ketik, misalnya ya, kita akan jadikan nama Kutubu Sitah. Kutubu At Sitah. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita simpan. Ini dua. Nah, kita hapus dulu. Nah, nih, karena kita sudah menemukan foto sitah. Itu kenapa sih? Sitah itu apa? Oke, 6. Kita bisa simpulkan di sini, udah kan? Nah, itu adalah tata cara kita menggunakan majalah. Oke, seandainya di kitab Kutubus Sunnah dan Kutubus Sittah dan Kutubus Tis'ah itu tidak ada, kita bisa menggunakan kitab-kitab yang lain yaitu seperti yang tadi, Kutubus Sunnah. Nah, setelah itu kita takhrij seperti tadi, sudah selesai. Nah, setelah kita menggunakan majalah yang selanjutnya kita akan mencari informasi biografi tentang para perawi dalam hadis. Yang pertama menggunakan Jawami'ul Kalim dan yang kedua Maktabah Syamilah. Untuk mencari biografi rawi di Jawami'ul Kalim, kita bisa masuk terlebih dahulu ke Jami'ul Kalim. Seperti tadi ini kita misalnya menggunakan hadis ini. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah untuk mendapatkan biografi kita bisa langsung menekan rawi di sini yang warna merah sini. Nah, di sini eh, kita bisa masuk dalam halaman biografi rawi. Di sana terdapat identitas rawi, nama-nama guru sini. Ini. Terus di sini juga ada nama gurunya di sini ada, terus ada nama murid, terus ada penilaian jarah wa ta'dil dan juga ada penjelasan dari kitab Tahdzib Al-Kamil sini. Coba kita lihat yang lain juga ya. Saya menggunakan hadis ini. Di sini Isa Hadatsana Isa bin binti Rahman. Nah, ini Muhammad bin Ishaq. Coba kita chat. Nah, di sini sudah tertera semuanya. Nah, namun kita perlu ketahui di dalam eh, mencari biografi perawi di Jawami'ul Kalim ini tidak bisa dijadikan referensi karena tidak mencantumkan nama kitab dan halaman-halamannya. Karena itu sangatlah penting sebagai kita untuk menjadikan referensi. Namun di Jawami'ul Kalim dia tidak mencantumkan. Oke, selanjutnya
untuk mencari biografi dalam Maktabah Syamilah dapat dilakukan juga secara otomatis. Yang pertama, kita masuk dulu ke Maktabah Syamilah. Misalnya ya, kita menggunakan hadis kita yang asli, yang pertama. Bentar. Nah, sini. Nah, di sini untuk menemukan eh, biografi bisa digunakan secara manual dan juga bisa digunakan secara eh, otomatis. Ya, secara manual, seandainya kita menemukan yang di sini, biasanya ada warna biru. Kita kasih contoh ya, sebentar. Kita menggunakan yudkhil jannah. Nah, di sini. Pergi ke Maktabah Syamilah. Sebetulnya kita akan cari lagi. Coba. Nah, biasanya para perawi itu nanti dia akan berwarna biru seperti ini. Itu yang otomatis. Kita langsung bisa klik di sini. Yang pertama namanya Muhammad bin Yahya, lakopnya Hafiz, kunyahnya Abu Abdullah, dan yang lain-lain. Ini di sini juga ada jarah wa ta'dil, penilaian dari ulama-ulama lain. Ada riwayahan, dia mengutip hadis dari siapa, gurunya lah. Ada juga riwayahan orang-orang yang mengutip hadis darinya atau sebut lain dengan muridnya. Di sini juga ada ya Maria ya. Nah, sini juga ada. Nah, untuk yang eh, mencari secara manual dengan mencari nama-nama rawi melalui kitab-kitab tarikh ulua, kitab jarah wa ta'dil dan lain sebagainya. Contoh kitab primer biografi rawi yang bisa kita gunakan adalah Tahdzib Al-Kamil. Gimana caranya? Kita masuk ke ini juga menggunakan kata tahdzib, tahdzib, tahdzib. Nah, ternyata kita carinya di sini, guys. Di kitab Tahdzib Al-Kamil. Nah, kita cari Tahdzibul Kamil. Sini. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari masukkan nama rawi yang akan kita cari biografinya. Misalnya nama rawi yang akan kita cari adalah eh, misalnya ya Abu Ahmad atau yang lain, coba kita benar. Yang hadis pokok kita, tampil hadis pokok kita. Nah, ini Malik bin Ismail. Kita salin dulu. Nah, itu kontrol C, kita cari sini. Yang ini kita hapus dulu lah. Nah, Tahdzib Al-Kamil kita centang. Setelah itu kita nih. Setelah itu kita cari. Nah, penilaian-penilaian di situ bisa kita lihat di sini. Nah, untuk mengerti bahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Arab, kita bisa menggunakan jasa bisa menggunakan AI atau ChatGPT untuk menerjemah. Di sini juga nanti ada semuanya di sini. Nah, nah, setelah itu, setelah kita mencari para perawi, selanjutnya kita akan mencari syarah hadisnya. Untuk mencari syarah dalam Maktabah Syamilah, kita akan menggunakan kata yang seperti tadi lagi, kuncinya. Misalnya kita ini menggunakan A, Piki, Nasa, Mata. Kita kontrol C. Setelah itu kita pergi ke kolom ini. Kita jangan lupa, kita hapus dulu yang ini. Ini kita hapus juga. Kita pastekan di sini kata kuncinya, lalu kita cari syuruh syuruh hadis, syuruhul hadis. Nah, kita centang, kita cari.
Nah, disinilah syuruhul hadis berada. Kita bisa lihat bagaimana sih salah-salahnya. Seandainya kita tidak mengerti bahasa Arab, kita bisa menggunakan jasa AI seperti yang tadi. Contoh ya, ini kita menggunakan syarah. Sebentar, kita cari yang agak mudah. Nah, misalnya ini ya, Anbara, misalnya di sini kita misalnya menggunakan referensi ini. Kita cari yang dari depan ini. Berarti ini depan. Wakot riwayat kita akan kontrol C. Kalau seandainya kita nantinya mau mengetahui terjemahan, langsung kita pindah ke ChatGPT dan terjemahkan. Nanti di situ kan akan menemukan terjemahan dan apa terjemahan dari syarah tersebut. Setelah itu kita akan mencari syarah hadis menggunakan Jawami'ul Kalim. Nah, kita pindah ke Jawami'ul Kalim. Nah, biasanya di sini kita langsung menemukan di sini. Gampangnya di sini, sebelah sini. Kita akan menemukan syarah hadis. Karena di sini warnanya coklat, jadi syarahnya tidak ada. Nah, itulah kekurangan dari eh. Namun, untuk mentakhrijat di sini ada. Bagaimana dia? Ini bisa. Suhud, takhrijnya gimana? Di sini ada. Kita bisa lihat bagaimana seorang perawi itu, ah, kita bisa lihat nantinya di sini. Nah, di sini juga terdapat nanti pohon sanatnya bagaimana di sini. Nah, kita bisa lihat misalnya di sini, juga ada nanti. Bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, begitulah cara menggunakan Jawami'ul Kalim. Namun saya biasanya kalau mencari syarah, saya menggunakan Maktabah Syamilah karena di sana lebih mudah dimengerti. Nah, setelah itu, setelah mencari syarah hadis, eh, selanjutnya kita akan mencari gharibul hadis. Untuk mencari gharibul hadis atau kalimat yang asing dalam hadis, saya menggunakan Maktabah Syamilah. Coba kita misalnya ya, dalam hadis ini kita kok ini baru saya dengar kata ini, kok baru saya dengar misalnya kata fakafa gitu. Fakafa. Apa itu fakafa? Nah, kita langsung masukkan saja di dalam kolom di sini, kita cari lagi. Ini hapus dulu, jangan lupa dihapus. Setelah itu kita cari di sini tempelkan. Nah, di situ kita cari di sini. Gharib, gharibul hadis itu saya menggunakan kata kitab Al-Luma fi Asbab apa? Al-Gharibul wal Ma'ajab. Makanya di sini kita harus ketik gharib, kita ketik gharib saja. Nah, di sini gharib. Nah, setelah itu kita cari saja. Nah, di sini menemukan 384. Banyak sekali. Nah, di sini nanti misalnya ya, kita tidak mengerti lagi, kita bisa menggunakan jasa AI lagi. Nah, di sini banyak sekali kata fakafah, banyak di sini. Nah, setelah kita mengetahui cara mencari gharibul hadis, gharib, gharib, kata gharib, nah kita akan mencari asbabul wurud. Bagaimana caranya? Kita cari lagi kata yang seperti tadi. Ini, tikin nasamata. Menggunakan katanya nasamata yang kita eh, cari yang pertama. Nah, setelah itu kita masuk ke Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah. Setelah itu kita hapus dulu ini. Nah, setelah hapus, kita menggunakan kata wurud. Biasanya saya langsung ketik wurud. Wurud. Nah, oh di ini kita carinya jangan di tasnif tapi di Alkitab. Kita carinya wurud. Urut. Nah, di sini saya biasanya menggunakan dua kata kunci. Yang pertama al-luma dan al-bayan ta'rif. Nah, setelah itu langsung saja kita ini aja. Nah, di sini asbabul wurudnya alhamdulillah bentar, bentar. Salah kita.
kita tidak menggunakan wakafah. Kita menggunakan artikel nasa mata. Nah, makanya kita langsung klik sini, enter. Nah, perlu diperhatikan, tidak semua hadis itu ada asal urutnya. Ada beberapa hadis juga yang ada asal urutnya. Namun, bisa kita mengetahui langsung. Biasanya nanti ditentukan di sini, di hadisnya. Namun, untuk hadis ini tidak ada asal urutnya. Nah, nah, karena kita sudah menemukan bagaimana kita mentakhrij tadi, melihat para perawi yang tadi bagaimana kalau di Mata Basyamilah itu biasanya namanya warna biru, dan di sini Jarh wa Ta'dil. Kalau di Jawami'ul Kalim kita langsung bisa menemukan di sini langsung warnanya merah, lebih gempanya di Jawami'ul Kalim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika seandainya ada kurang mengerti atau masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.